Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Di ayat 184-nya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya, kenapa enggak ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam? Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Kalau mau masuk di situ duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in. Waqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Yasin rutin malam Jumat. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan diskusi fikih kita seperti disepakati Jumat lalu. Insyaallah karena menjelang bulan suci Ramadan, jadi temanya kita bahas tentang bab puasa supaya bisa jadi bekal nanti menghadapi bulan Ramadan. Sebelumnya mari kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dan memberikan hadiah Fatihah untuk pengarang kitab Fathul Muin ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau karang ini, beliau rangkum dalam kitab ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wal batil kiram. Khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani wa usulihim wa furuhihim wa ahli silsilatihim. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babus shaumi, bab tentang puasa. Huwa lughatan al-imsak wa syar'an imsakun an muftirin bi syurutihil atiyah. Puasa itu secara bahasa, secara lugawi artinya menahan, al-imsak. Jadi kalau kita lagi nahan sesuatu secara bahasa itu artinya puasa. Makanya di puasa itu kita menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu dan seterusnya. Itu ya. Lalu secara syariat Islam apa? Imsakun an muftirin bisyurutil atiyah. Menahan nafsu dari setiap yang membatalkan puasa dengan memenuhi syarat yang akan diterangkan. Jadi secara syariat puasa itu adalah menahan diri kita, menahan nafsu kita dari setiap yang membatalkan puasa. Dari kapan sampai kapan? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kurang lebih kalau di Indonesia berapa jam? 12 jam. 12 sampai 14 jam ya. Bahkan ada di negara-negara tertentu yang siangnya tuh panjang gitu kan. Ada juga yang pendek. Kalau pengen cepat migrasi dulu ke negara yang pendek siangnya. Tuh secara arti ya. Secara arti kayak gitu, artinya menahan. Kemudian secara sejarah kapan sih pertama kali puasa ini disyariatkan? Apakah dari pertama kali Nabi Muhammad dapat wahyu langsung ada perintah puasa itu? Atau kapan bermulanya? Wa furido fi sya'bana fi sannati tsaniyah minal hijrah. Dan puasa ini difardukan, diwajibkan dalam ajaran Islam yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.
Jadi 2 tahun atau tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, puasa ini baru disyariatkan. Berarti selama Nabi dakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun itu belum ada kewajiban puasa Ramadan. Baru ada setelah Nabi di Madinah. Dan Nabi Muhammad pun di sini dijelaskan mengerjakan puasa Ramadannya itu cuma 9 kali. Karena setelah itu beliau umur 63 tahun dan wafat. Nah, dari 9 kali itu 8 bulan atau 8 kali Ramadan itu hitungannya 29 hari. Jadi cuma 1 kali Rasul ngalamin puasa Ramadan yang full 30 hari. Jadi kebanyakan itu bulan Ramadan itu biasanya 29 hari atau kurang. Bulannya bulan kurang. Ya. Kan kita sering loh awal Ramadan nanti ada sidang untuk menentuin, ya kan? Kalau sama adem, kalau beda biasanya ada gemericik. Nanti akhir Ramadan mau Syawal, mau Idul Fitri gitu lagi, gitu kan? Nggak apa-apa ya, itu dinamika sosial namanya. Kita harus bisa nerima itu. Jadi dalam segi sejarah Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Sekarang hijrahnya udah 1444. Berarti udah diwajibkan 1442 tahun yang lalu. Ya. Udah 1441 tahun kali orang muslim melaksanakan puasa. Wa huwa min khasa'isina wa minal ma'lumi minad dini bid-darurah. Puasa Ramadan itu merupakan sebagian dari ketentuan bagi umat kita, umat Nabi Muhammad, dan termasuk kewajiban yang telah dimaklumi ya dari agama yang jelas. Jadi udah jelas puasa itu hal yang sangat dimaklumi banget. Bahkan bagian daripada rukun Islam yang jumlahnya 5 itu. Mana dalilnya? Mana dasar hukumnya? Jelas, populer banget kan Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 84. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Di ayat 184-nya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya, kenapa enggak ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam? Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Nah, apa tuh? Apa nih? Kita berlogika sedikit. Orang Islam jarang ada yang puasa. Beriman jarang. Islam nggak mesti beriman. Hah? Ada orang Islam nggak pakai iman? Ya, Islam aja. Islam KTP. Kan rukun agama itu iman, Islam, ihsan. Gak mungkin ada orang Islam kalau dia nggak iman. Iya kan? Gak mungkin dia bersyahadat kalau dia nggak ngaku kalau Allah itu Tuhannya. Islam bawaan itu. Nah. Jadi kan secara konsep iman dulu dong baru Islam. Gitu. Tapi di sini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhal muslimun. Nah, di sini Quran itu banyak rahasianya. Makanya ada ahli tafsir. Makanya ada orang-orang yang khusus, ulama-ulama spesialis di bidang tafsir. Banyak ya. Nah, salah satu keterangannya menyebutkan kenapa banyak banget kan ayatnya, bukan cuma ini kan? Perintah-perintah yang lain juga banyak tuh redaksinya yang ya ayyuhalladzina amanu. Orang Islam pasti beriman. Tapi imannya orang Islam, nah ini ada yang kuat, ada yang lemah. Dan yang dipanggil ini adalah orang-orang Islam yang imannya kuat. Iya kan? Kalau imannya nggak kuat, dia pasti susah melakukannya. Contoh kayak sholat aja sih. Iya kan? Dari ibadah-ibadah yang lain, seperti itu. Kan iman itu kan naik turun. Fluktuatif.
kadang kenceng, kadang tinggi gitu, kadang rendah. Oh, kalau lagi kenceng tuh ya, belum waktunya sholat udah di musola itu. Iya kan? Wah, saya mau azan nih. Kalau lagi kenceng tuh kan. Belum dibuka malah masjidnya di depan. Angkat keranda terus pulang, Pak. Balik lagi. Lemah lagi mainnya. Langsung kan ambil air wudhu berangkat ke masjid. Malah lu mantan ada duluan. Saking semangatnya. Adzan masih 5 menit dia udah adzan. Tapi kalau lagi low, lagi lemah, Masya Allah, jangankan awal waktu itu, jangankan sebelum adzan sudah kumpul di masjid, adzan udah berkumandang, jojong aja gitu kan, seorang orang nggak, seolah-olah nggak kedengeran. Iya enggak gitu. Iya. Enggak. Karena ada sampai ceritanya gitu kan, rumahnya nempel masjid, udah adzan, biasa teriakin sama ibunya. Nah, sholat tuh udah adzan, ntar dulu mah baru adzan, belum iqomah. Pas iqomah, ntar deh imamnya belum takbir. Beres takbir, baru rakaat pertama. Dulu harus dibayar. Sampai salam. Ya udahan sholatnya, jamaahnya. Udah, nggak usah lah. Masih buka ya. Ya, jadi yang dipanggil di sini kenapa pakai redaksi ya ayyuhalladzina amanu menurut beberapa keterangan karena tadi tuh orang yang imannya kuat lah yang bisa menjalankannya. Karena puasa itu kan kuncinya ada di niatnya ya. Maksudnya kalau kita memang pengen bener-bener puasa ya puasa gitu. Tapi sebaliknya kalau niatnya itu ragu-ragu tuh puasa sunnah kan biasanya tuh ya. Puasa tapi gimana ya, biasanya di tengah jalan udah langsung itu nemu gorengan sepotong juga langsung Biar dompet gak punya duit puasa. Puasa Nah, lalu kapan mulainya puasa itu? Tanggal berapa sih? Apa cirinya sih? Yajibu shaumu syahri ramadhana ijma'an bikamali sya'bana salasina yauman. Para ulama secara ijma', secara sepakat, secara jamaah, secara global menetapkan wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Karena satu, berakhirnya tanggal 30 Sya'ban. Ya. Jadi dibulatkan Sya'bannya mayoritasnya. Jadi tanggal 30. Kalau itu yang pertama. Yang kedua adalah auru'yati adlin wahidin walau masturon hilalahu ba'dal ghurubi. Adanya seorang yang adil melihat bulan atau hilal walaupun keadilannya itu mastur, tidak ditampakkan. Ia melihat bulan setelah matahari terbenam bila mempersaksikan di hadapan qadhi atau hakim walaupun keadaan cuaca pada waktu itu mendung. Jadi yang kedua dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Alhamdulillah kalau di kita hilalnya kelihatan terus. Ya, ru'yatul hilal itu melihat bulan langsung. Jadi biasanya tanggal malam 30 Sya'bannya jadi lihat tuh udah muncul belum hilalnya. Kalau kelihatan berarti besok udah Ramadan. Kalau belum berarti dibulatkan Sya'bannya jadi 30 hari. Berarti Ramadannya lusa. Sesimpel itu. Kalau kita karena teropongnya kita nggak punya, gitu kan? Ngitungnya kita bukan ahli hisab, tapi ahli hisab. Kalau ahli hisab jarang, tapi kalau ahli hisab banyak nih di Indonesia nih. Bedanya cuma B sama P ini. Ya. Iya, maka kita ngikut saja sama sama pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama biasanya yang bertanggung jawab untuk mengatur penentuan awal Ramadan.
Mana dasarnya penentuan awal Ramadan itu dengan dua cara tadi, dua metode tadi? Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh lihat di Al-Quran cuma ada perintah puasanya, nggak ada kapan mulainya, nggak ada. Makanya dilanjutkan sama Rasulullah dalam hadisnya. Jadi salah satu fungsi hadis itu adalah menjelaskan apa yang di Al-Quran belum ada. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Nah, ini repot nih kalau bininya namanya bulan. Bukan terus kata. Bulan sutenan. Berarti nyari yang namanya bulan biar buka terus. Ya. Fa in gumma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau keadaan cuaca mendung, maka sempurnakanlah perhitungan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau zaman Rasulullah kan mungkin teknologinya belum secanggih sekarang ya. Maka ketika mendung tuh udah tuh bingung, maksudnya ragu gitu kan. Maka daripada ragu, sempurnakan menjadi 30 hari Sya'bannya. Jadi puasanya lusa. Tapi kalau zaman sekarang, ada teropong bintang, ada alatnya sudah canggih, ya tinggal dilihat aja. Kenapa sih kita harus puasa? Apa manfaat puasa? Salah satunya selain puasa itu wajib, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, sumu tasihu, berpuasalah kamu tentu akan sehat. Nah, jadi puasa itu juga salah satu cara buat sehat. Gimana nggak sehat? Secara logika kita renungkan sebentar. Sehari-hari bangun tidur sampai tidur lagi, ini mulut ngunyem terus. Kalau ada barang yang dikunyemnya gitu kan. Berarti kan ya apa namanya, organ pencernaan tuh kerja terus tuh. Nah, agak libur. Nah, begitu bulan Ramadan itu libur tuh 12 jam tadi. Ya. Biasanya liburnya cuma pada saat tidur, ini liburnya pas 12 jam, tambah lagi malamnya tidur. Ya. Jadi kalau ibarat mobil bulan Ramadan tuh ya masa-masanya servis lah gitu. Masa-masanya nguras kotoran-kotoran yang ada di mesin. Ya. Persiapan mudik. Ya. Jadi Masya Allah, jadi bulan Ramadan itu salah satu rahasianya untuk itu, supaya tubuh kita ada istirahatnya, nggak kerja terus tuh si usus si lambung, ya kan? Kalau kerja terus bisa mesin aja yang dari besi bisa somplak tuh, apalagi badan kita yang isinya daging semua, tuh ya. Kenapa? Nah, Nabi Muhammad ngasih resep lagi nih. Ada fi ma'iyati wal himayatu dawa'uhu. Penyakit itu bersumber dari pencernaan, dari makanan kebanyakan. Adapun menjaga pencernaan itu adalah obatnya. Jadi banyaknya penyakit itu dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan dan apa yang minum. Maka cara mengobatinya ya dengan menjaganya. Salah satu caranya adalah puasa. Kata Rasul, orang yang rajin puasa itu biasanya sehat badannya. Nah, baliknya orang yang rakus biasanya penyakitnya banyak. Bengkak. Banyak gitu. Banyak. Bengkak. Gula lah apalagi. Insya Allah kalau ikut kajian matanya. Asam urat. Tapi kan tiap orang beda-beda porsinya. Ada yang setengah piring udah kenyang gitu kan. Ada yang satu piring masih kurang. Beda-beda, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang over, yang keterlaluan sampai dia nggak bisa bangun-bangun gitu kan. Habis udah dia sampai penuh gitu. Kalau kata orang Sunda sampai apa? Abuhulan gitu.
kekenyangan. Nah. Aduh. Nah, banyak nih ya rahasia-rahasia puasa dari hadis-hadis Rasulullah. Masya Allah. Nah, itu dasar hukumnya, sejarahnya segala macam. Kita langsung loncat aja karena ini buat bekal nanti bulan puasa Ramadan, takut nggak keburu. Yang berikutnya, wa farduhu aisaumi niyatun bil qalbi. Jadi fardu atau rukun puasa itu cuma dua. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Jadi bukan di mulut tuh, bukan yang nawaitu sama wadinnya, tapi yang di dalam hatinya. Niat saya puasa esok hari bulan suci Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Nanti redaksi niatnya beda-beda lah. Yang penting di hatinya udah menghadirkan itu kurang lebihnya. Wala yustaratu talaffuzu, tuh tidak disyaratkan mengucapkan lafaz niat biha, bal yundabu, bahkan hanya disunahkan. Wala yujza'an hatta sahuru, niat tersebut tidak cukup hanya dengan makan sahur. Nih, ada orang yang beranggapan udah sahur juga tandanya udah niat. Belum cukup. Ya, kalau belum ada isyarat atau gerentes dalam hati dengan saya niat besok puasa itu. Jadi sahur itu bukan pengganti nih niat. Jadi walaupun sahur tapi kita lupa niat, gak sah tuh puasanya. Sebaliknya kalau kita niat tapi nggak sahur tetap sah. Makanya buat jaga-jaga ya niatnya biasanya habis sholat taraweh atau sebelum tidur. Biasanya kan kalau orang sahur kan gitu, belum, kata anak sini belum kumpul rohnya. Makan sambil merem. Takutnya lupa. Bisa, itu ada nanti. Buat jaga-jaga bisa. Jadi kita ngikutin pakai mazhabnya Imam Maliki. Pakai yang sebulan di awal. Nah, itu khawatir kalau lupa. Oke, Maliki. Ya, pakai Maliki. Boleh tulisannya 33 rakaat. Buron. Ya sedikit aja. Tahu berangkat apa enggak? Nah, jadi syarat yang pertama nih niat. Kapan niatnya? Ya malam hari. Bisa nggak siang? Kalau puasa wajib nggak bisa. Kalau puasa sunnah bisa. Selama belum makan minum, belum yang membatalkan puasa itu kalau sholat sunnah bisa. Tapi kalau puasa Ramadan nggak bisa. Kalau puasa sunnah bisa. Lihat tuh. Wih. Kosong puasa lah. Dompet mulu. Dompet kosong. Dia kan puasa sunnah, Bos. Dia isi diem dia. Oke, jadi puasa. Tidak diisi batalin. Nah, ini juga ikhtilaf nih masalah perniatan ini nih. Jadi dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib setiap malam. Tapi dalam niat tiap malam karena setiap hari. Kenapa alasannya? Karena setiap hari kan kita buka. Artinya puasanya batal karena buka. Maka malamnya harus diulang lagi niatnya. Gitu. Tapi dalam mazhab Maliki niatnya boleh sebulan. Tidak disyaratkan berniat puasa setiap malam, tapi 1 bulan di awal tadi. Bahkan dalam mazhab Hanafi, tidak diwajibkan berniat pada malam hari. Oh, jadi niatnya yang Syafi'i dari malam ya? Iya, tiap malam diulang. Tiap malam. Jangan kalau batal diniatin. Yang niat. Enggak, kalau Thomas subuh niatnya.
Siang habis batal lah, niat itu. Wah, niat aja penyemangat nih. Puasa aja. Iya. Lihat marteng. Lihat marteng ada gordengnya tapi dibuka gitu. Kakinya doang yang kelihatan. Ngomong ada. Digantung. Kita jemput si denda. Kok ada yang keduanya? Ada yang mau nanya? Oh iya, masalah terawih sih tadi. Ya. Dulu itu masa dulu. Kan ini berhubungan sama puasa ya. Dulu ini aja dulu step by step. Enggak, ini hubungan sama puasa. Terawih kan berhubungan sama puasa. Ya ini kan baru niat dulu. Udah saya awal dulu nih. Pak Jamal. Enggak. Kalau kita niat sholat, niat puasa kan kadang mau bangun sahur kan males nih. Ya kan? Kita niat, tapi tanpa sahur gimana? Boleh apa enggak itu? Boleh, sahur itu kan sunnah. Niat doang boleh. Iya, Saya niat. puasa besok, Iya, niat doang tidur lagi. tapi tanpa sahur. Apa? Enggak masalah. Nggak masalah. Yang penting itu di hati bukan di mulut. Tapi jangan sampai besoknya terus enggak puasa. Alasannya nggak sahur. Itu lagi baik. Ayo udah niat. Biasanya Nggak masih sahur. begitu. Tahu baik Pak Husen nih. Saya udah niat malamnya cuma nggak sahur. Jadi saya bisa berapa aja dah pagi yang ngopi. Nggak apa-apa. Enggak apa. Nggak apa-apa. Sahur kan sunnah. Ya. Karena kalau sahur wajib, kasihan yang tidurnya kebluk kan, butuh bangun udah subuh dia nggak puasa-puasa nanti. Puasa sehari boleh enggak? Hah? Setengah hari. Lo umur berapa? Enggak mau barengan sama anaknya. Sambil nyuapin. Iya. Jadi nemenin kasihan. Iya. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau kita udah niat nih jam 9 pagi kita lihat warteg, aduh buka nggak ya, Ah, tapi tetap puasa itu hukumnya gimana Pak? Oh jadi ini Ragu. godaan Agak ini. bimbang gitu ya. Iya iya. Buka kagak nih ya. Godaan ya, setan. Kalau buka saya masuk nih. Iya. Godaan Kalau tapi kita paksain tetap puasa itu gimana Pak? tapi ada niat mau buka gitu. Cuman wartegnya tutup gitu. Nggak jadi ya? Soalnya begitu. Iya, saya udah punya ke situ. Soalnya saya lewat masih tutup. Kalau muka belok. Tapi kan kakinya kelihatan nih. Iya, Pak. Pengalaman. Enggak kan, warteg itu kan gordeng sama pintu kan beda tuh. Pintunya kebuka kalau ada gordengnya berarti buka. Kalau kita paksain puasa gimana tuh Pak? Nah, gimana tuh? Dari niatan ya. Jadi udah puasa ada niat buka Tapi gitu. niat buka tapi nggak mendukung. Iya, Nggak mendukung. nggak mendukung. Nggak mendukung. Akhirnya puasa lagi. Lanjut. Gimana Puasa itu? kepaksa. Iya. Puasanya masih Puasa kepaksa. puasanya sah. Pahalanya enggak. Bukan pahala aja Pak. Tahunya juga nggak ada jadinya. Iya. Ada yang jual ya? Iya. Puasanya sama pahala Ya. juga. Bukannya puasa ngejar pahala. Udah baik balik lah. Siap lagi. Pahala mau urusannya sama kelihatan. Cuma ya Mas Erik. Kelihatan. Wah. Bismillah. Selain gemes ngerasain begitu soalnya. Lihat warteg, aduh. Nah, sebenarnya kalau seperti itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Emang niatnya mau buka apa enggak gitu? Mau ngebatalin apa enggak gitu? Ragu-ragu masih tetap.
Karena ya itu faktornya mendukung. Wartegnya tutup. Sebelum wartegnya tutup, penting niat. Iya. Buka kan. Pas disamperin buka. Ya udah dah puasa lagi dah. Kalau dalam sholat udah batal itu. Ya kan? Mang-mang gitu kalau dalam sholat udah batal kan? Tapi karena ini babnya bab puasa, selama dia belum makan nggak apa-apa, berarti masih ditolong itu sama Allah. Nggak apa-apa. Potongan pahala. Diskon lah. 20%. Jadi kayak gambling aja ya. Iya. Kalau warung ini buka, saya nggak puasa. Iya. Bener lagi, bener. Enggak pagi jadi ternyata mau buka nggak kuat nih kayaknya. Begitu puasa ya tutup, ya udah puasa lagi. Gitu gimana tuh? Ya kan? Jadi kuat ya? Jadi kuat karena tutup. Karena tutup jadi kuat gitu ya. Iya. Kalau air putih doang sayang. Ya kan? Nggak apa-apa, lanjutin aja puasanya, nggak batal. Nggak batal. Selama belum minum atau makan nggak batal, karena baru niat. Beda sama sholat. Kalau sholat kan kita niat keluar dari sholat aja udah batal. Kalau puasa niatnya kuat. Ya. Mas seringnya Mas. Tapi emang meresahkan itu warteg-warteg gantung tuh. Bukan warteg doang sih, hampir semua. Nasi Padang juga. Hampir semua makan. Iya. Bakso segala macam semuanya. Terus sekarang kan suruh menghargai yang dagang. Tapi offset yang turun katanya. Enggak, walaupun tidak itu enggak turun bisa. Iya. Offset tuh sama aja. Enggak, maksudnya kan Hari suruh pertama pemerintah kan harganya nggak puasa. Kalau dulu kan harganya yang puasa. Kalau sekarang kan Asal jangan pura-pura lupa aja. Kasihan ya. Udah. Yang dagang. harganya yang enggak puasa gitu. harga yang tidak puasa kan pemerintah begitu. Dulu harga yang puasa, sekarang Harga yang tidak puasa. Nah, sekarang tanyanya zaman Nabi gimana? Gak ada warteg. Ada tukang kebab. Nasi kebuli. malah sering puasa, jarang makan malah jarang. Iya, gak ada warteg. Malah ada warteg dari pulau. Ada lagi? Ya, kalau niat puasa kuat ya. Maksudnya selama nggak melakukan, baru niatan doang, nggak membatalkan puasanya. Udahlah Mas Erik, lanjutkan lah. Apa tuh? Terawih katanya. Oh ini. Iya, terawih kenapa? Iya ini kan apa? Nabi Lali dia. berjamaahnya itu 9 kali ya kalau nggak salah di masjid. Ada yang bilang gitu. Puasanya tadi 9 kali. Enggak terawihnya 9 kali, sisanya di rumah kan gitu. Jadi untuk apa? 9 kali enggak ada. Jadi biar tidak mewajibkan. Enggak, Rasulullah dulu terawih berjamaahnya di masjid 9 kali. Sisanya di rumah biar bukan mewajibkan ini. Terkesan mewajibkan ini. 9 kali melakukan tarawih di masjid pasti gitu. Iya, biar nggak wajib tarawih di masjidnya. Itu gimana tuh? Bener nggak itu? Harus diinvestigasi dulu hadisnya. Hadisnya benar enggak? Mana Rek? Bacanya gimana? Tadi enggak diartikan. Emang saya anak pesantren dong. Kali lagi. Kali. Taraweh. Ya mungkin gini pokoknya. Iya. Jadi salat tarawih itu bisa dilaksanakan di rumah, tidak harus di masjid, gitu kira-kira. Iya, jadi biar diartikan begitu, Iya. Pak Haji. Nanti kalau Rasulullah sholat di masjid terus, nanti pikiran siapa tuh wajib di masjid nih. Iya. Tarawihnya. Iya. Itu maksudnya. Di zaman Rasulullah itu emang jarang tarawih di masjid. Minimal 9 kali lah gitu ya. Baru ada masal itu di zamannya Khalifah Umar. Khalifah Umar. Iya, coba. Iya, banyak juga. Bukan cuma apa ya? Bukan cuma masalah taraweh yang Rasul
mencontohkan seperti itu. Termasuk dalam hal kurban juga pernah tuh. Kalau enggak, bukan Rasulullah tapi Sayyidina Abu Bakar. Beliau kan orang kaya tuh ya, terkenal kaya, terkenal ahli sedekah lah. Tapi ketika kurban, beliau pernah sekali nggak kurban. Karena kalau kurban terus tiap tahun, takutnya disangka wajib kurban itu. Padahal hukum asalnya adalah sunnah. Nah, Aduh, bahaya nih. gila banget. Kalau santri kan sekarang begini. Lagi gadget gini-gini. Ada yang tahu nggak di sini? Kayak ini ya. Ring, Iya. bapaknya. Iya. Mbak Maimun itu habis sholat itu tidak harus diritan Iya. bareng-bareng. Iya, Istrinya bareng-bareng. meninggalkan santrinya dan gak wajib. Biar nggak ada yang wajib. Mama sudah mau nyari tiang aja lu muter-muter. Dengan lagu India. Tapi kalau redaksi hadisnya secara langsung, jujur saya belum pernah baca, gitu, belum pernah dengar juga. Itu Mas Erik. Iya. Ya, mungkin ada referensi yang lain. PR berarti. Saya apaan terus Tuh, susah share memang. Bagus. Emang udah pernah, tapi aku lupa dari siapa. Makanya aku mending Iya kan diam aja. banyak guru lebih bagus. Lama Iya. banget. Pengen tahu. Cari dulu, diulik lagi. Kulik-kulik. Siapa? Kita sama bawain nggak? Gus PH yang Wah, bawain nggak? Apalagi Rik? Apa ya? Habis terawih apa? Habis terawih? Tahu? Lebaran. Oh, Lebaran. Ya maksudnya Udah ada yang opor. bahasnya itu puasa dulu. Boleh nggak beli baju? Bingung juga loh. Itu Lebaran boleh kan nggak pakai baju baru? Boleh puasa apa? Nah, minum aja. manis. Ada Lebaran. Ada puasa bohong, nggak ada puasa bohong. Burrito tuh, Pak. Puasa bohong. Kalau nggak ada orang makan. Rokok langsung ketawa. Untung Iya, jadi dalam puasa itu ada yang membatalkan puasanya, ada yang menghilangkan pahalanya doang, puasanya nggak batal. Salah satunya bohong, gibah, itu puasanya nggak batal. Selama nggak gibah sambil ngopi gitu kan, karena ngopinya yang bikin batal kan. Gini nih, bahasa Kayak marah-marah itu ya sama ya, Pak. Iya sama, itu jadi berarti dia nggak bisa puasa. Tapi kalau kita lupa gimana Pak? Kita lupa nih, marah-marah. Saya ingetin. Gitu ingat. Abis marah-marah inget. Lagi puasa. Istighfar, Pak. Langsung istighfar, nggak apa-apa, nggak batalin puasanya, pahalanya aja. Pasti marah-marah lagi nggak apa-apa. bisa lagi. Jadi Lanjut diterusin nih, ya. lanjut aja. Palanya hilang. Dia sakit. Lanjut lah. Tapi jangan mikir pahalanya udah hilang, ya udah saya buka aja gitu, sama makan aja, nggak juga. Maksudnya ya tetap walaupun nggak ada pahalanya, menghilangkan kewajiban itu, menggugurkan kewajiban. Tapi jadi kalau habis itu langsung makan ya berdosa berarti, karena dia meninggalkan kewajiban. Kita wajib. Gitu. Nggak dapat pahala tetap baru. Ya itu yang termasuk hadis Rasul tadi itu. Jadi banyak orang puasa Ramadan yang didapat cuma lapar dan haus, karena sambil puasa tadi bohong, Lapar dan dahaga ya. gibah, masih ngomongin Tuh kan pakai kacamata kuda. Katanya puasain. Itu yang di kereta, Istighfar. Tapi ke mata nggak terus. Terus gini ya. Masih
Jangan genit, jangan apa. Enggak sah. Kayaknya kalau gitu banyak pakai kata hitam deh ya. Dari ini apa? Sudimar, waduh sayang yang betul abang. Apa dia trayeknya? Kantornya. Pak, saya mau nanya Pak. Mungkin kayaknya saya pernah alami. Jadi kan posisinya itu kita batal lah ya. Mungkin dulu pas masih sekolah gitu, temennya kan ngopi, ikutan ngopi dong. Masa kamu jangan gitu kan, terpengaruh dong. Terus kita ngopi. Terus waktu itu saya ingat dulu pada saat ngaji zaman TPA atau zaman SD itu, ketika kamu itu batal, ya kamu tetap sampai sore tetap nggak boleh makan sama minum gitu loh. Iya. Terus kita tetap seperti orang puasa normal, tapi nanti di kemudian hari diganti. Jadi setelah apa namanya? Setelah batal itu, kita tetap nggak boleh makan lagi, Pak. Apakah itu memang benar? Nah, itu juga berlaku buat perempuan yang sedang haid ya. Jadi jangan mentang-mentang haid gitu kan, di depan orang yang lagi puasa dia ngunyem aja sendirian gitu kan. Tujuannya betul ada istilahnya itu apa ya, kalau dibahas orang Sunda tuh ngeker gitu. Jadi ngeker itu menahan diri seperti orang berpuasa gitu. Tapi kalau nggak kuat banget gitu kan, dan bisa menimbulkan madorot, pingsan atau sejenisnya, ya dia boleh makan, tapi jangan di depan orang puasa gitu. Di kamar lah atau di dapur secara sendiri gitu. Tapi kalau laki-laki puasanya udah jebol tadi, ya dia harus nahan sama kayak orang puasa gitu. Tapi tetap di hari nanti harus diganti. Benar itu. Seperti itu. Ya tetap nggak dihitung puasa tetap. Tapi makan lagi nggak masalah gitu. Maksudnya Mas Pras kan Nggak boleh. walaupun makan nih ngumpet, dia udah buka. Nah, maksudnya tetap puasa gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Iya tetap. Maksudnya tetap nggak boleh makan lagi. Menghargai yang puasa. Untuk menghargai. Boleh makan Lagi dapur. Cuman dosanya tambah lagi. Ya main petak umpet. Jadi kan intinya selama masih kuat, walaupun batal tetap harus seperti orang puasa Iya. normal ya. Iya. Kayaknya ya rugi lah. Kayak sekali. Umur berapa tuh Mas? Kayaknya bisa SD. 22. Juga. Oh udah ini Kemarin. ganti ya sudah. Kemarin ya. Kayaknya kemarin. Masuk 2022. Nah ya, kita simpulkan ya. Jadi puasa tadi udah ada artinya secara bahasa istilah, kemudian fardunya cuma 2, niat dan kuat melaksanakan puasanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi cuma 2 itu dong rukunnya ya, yang membatalkannya insya Allah minggu depan lah kita bahas ya. Dan niatnya juga kita sudah pada hafal semua ya. Ada pertanyaan lain sebelum diakhiri? Setengah 11 aja udah. Ada Pak Rinto? Cukup ya. Ada Mas Rian jadi enggak ditanya. Iya, Mas Rian. Pertanyaannya banyak, Mas Rian. Tanya apa? Dalam. Kalau puasa boleh nggak tuh kumpul istri itu? Maksudnya mandi gunung. Itu nanti itu. Kalau di siang hari itu terus mimpi ini basah gini. Itu mah nanti. Kan membatalkan Besok. puasa. Kalau sekarang Tommy besok nggak datang. Oh iya benar. Besok dia datang. Siapkan pertanyaan ya. Dia mau datang nggak datang tetap aja warteg. Bedanya banyak. Iya, walaupun bulan puasa, kalau hubungan suami istri malam boleh. Yang nggak boleh itu siangnya.
Tapi kalau kasusnya tadi mimpi basah, mimpi jima dan keluar mani siang-siang itu nggak batal puasanya. Selama itu mimpi, bukan disengaja, bukan dipancing-pancing. Karena ada yang dipancing-pancing, atau bahkan ada yang dikeluarkan sendiri, itu yang batal. Kalau karena mimpi, nggak apa-apa. Kalau karena mimpi nggak batal, lanjutin aja puasanya. Kira lanjutin mimpinya. Mimpi lagi lah. Berarti tetap harus mandi wajib. Mandi wajib tetap harus, puasanya lanjutin. Ayah Mas kalau masalah mandi wajib, hafal ya. Mandi wajibnya tetap. Ada lagi? Cukup ya? Nah. Wa muqtada kalamir raudhah summa qala wallahu a'lam bisawab. Demikian untuk diskusi fikih kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menjadi bekal menghadapi bulan Ramadan nanti, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban juga, sampai tiba waktunya bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Semoga Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kerjaannya di sana. Potong. Urip kuwi mampir ora bakal urip selawase. Apa wae sing ana ning donya kabeh kuwi bakal sirna. Yen wis tekan wajib Imron bakal dikersake ditimbali karo sing kuwasa. Kita koni amamu ning dunya sing becik bakal mlebu surga, sing ala mlebu neraka. Mula kabeh kowe manungsa do ilinga, tindakno dawuhe sing kuwasa, bektiya karo wong tuwa. Iku ngono bisa kanggo srana mlebu surga. Uripku ngombe ora bakal urip selawase. Apa wae sing ana ning Allah kabeh kuwi bakal Ucapannya salat Pianusus. Ini tapi Japanesnya model-model gimana? Madiun ini bukan Jawa ini, bukan kayak gini. Ini nggak ada kabelnya nih. Tangguran airnya pakai ini cuka, yang Jawa cuka. Ya Fadri.
Aku patah Purworejo pakai cuka kan airnya. Sebelum kajian. Tambahin air dulu. Pakai singkongnya aja, nasinya bagus. Oh. Ini apa? Ubi atau singkong? Puasa beras